Hey guys, kembali lagi sama saya Robin. Di dalam channel ini Robin Yetri yang memiliki konten dalam dunia berlari. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai gear lari, bukan sepatu, tapi smartwatch Garmin Forerunner 245 Music. Jadi dengan jam ini saya tinggal pakai jamnya, saya pakai Bluetooth headset or earpod or something. Udah, lari sambil dengerin musik. Aku nggak perlu bawa handphone lagi. Ya, oke. Tapi sebelum itu semua, please klik like, subscribe, share, and comment dalam channel ini supaya channel ini dapat terus berkembang dengan topik berlari lainnya dengan lebih bagus, dengan konten-konten yang lebih spesifik. Oke, check this out. Oke guys, kita langsung aja ke tampilannya seperti ini ya, biar enak. Oke, yang pertama kelebihan dari jam ini adalah dia punya memori untuk musik. Jadi bisa langsung nyambung ke Spotify atau langsung kita masukkan lagu ke dalam memorinya. Jadi kita mau pilih yang mana, mau dari Spotify atau mau dari lagu yang kita punya. Jadi terserah. Yang kedua adalah tombol ini. Tombol ini kalau kita pencet sekali, itu pada saat saya mau lari atau latihan, itu bisa langsung nyambung ke GPS-nya sih. Jadi kita pencet sekali, nyambung ke GPS, sudah nyambung baru kita start. Fungsi kedua dari tombol ini, kalau tombol ini kita pencet agak lama, itu sebagai SOS dari kita. Jadi memang pada saat sebelum kita pakai, settingnya saya akan ambil dari aplikasi di handphone. Ini saya sambungkan ke istri saya. Jadi pada saat terjadi apa-apa, pada saat kita lari atau kita cycling atau dimanapun, kita pencet tombol ini 5 detik, itu jam ini akan mengirim SMS, mengirimkan bahwa kita terjadi apa-apa, dan mengirimkan GPS lokasi kita berada. Jadi istri lebih gampang untuk nyari, dan pertolongan kalau kita butuh pertolongan memang lebih cepat sih. Jadi penting banget nih. Oke, mengenai fiturnya yang pertama, dia merecord semua latihan kita mulai hari ini, kemarin, atau minggu lalu, atau kapan. Oke, seperti biasa, hari ini saya lari berapa, ini ada statusnya semua. Oke, ada distance, ada kalori, ada pace-nya, ada time-nya. Ini enak sekali kalau kita mau compare untuk kita punya diri sendiri, bahwa kita hari ini sudah terlalu banyak untuk latihan tempo atau apapun, atau lari santai, saatnya kita lari kenceng, atau larinya udah terlalu kenceng terus kita mau lari santai dulu untuk low heart rate training misalnya ya. Oke, lanjut. Ini produktivitas latihan kita bisa lihat VO2 max, ini overload, training overload.
atau recovery yang kita butuhkan selama untuk overload tadi, supaya otot-ototnya kembali enak. Ini bisa didapat semua data-datanya di dalam. Untuk health status, oke. Ini notifikasi. Oke, ini yang kita perlukan, ini adalah suhu di luar ruangan pada saat sekarang. Dan juga ada kelembapan udara di sini. Ini penting banget, enak banget. Jadi kita mau atur latihan kita berdasarkan suhu bisa. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah Spotify. Kita bisa langsung mendengarkan. Kebetulan ini saya setting dengan Spotify. Enak soalnya di Spotify saya bisa pilih lagu berdasarkan metode latihan hari ini. Misalnya saya mau kenceng, saya cari heartbeatnya yang kenceng, musiknya juga kenceng juga mengikuti dari heartbeat itu. Kalau mau lari santai, heartbeatnya rendah juga, musiknya juga lebih pelan. Oke. Mengenai menu yang lainnya ada watch face. Watch face ini tampilan layar, mau seperti apa, mau seperti ini, mau seperti ini, itu bisa. Itu personalize ya. Saya suka yang seperti ini, ada langkahnya saya berapa, bisa saya targetkan satu hari saya harus melangkah berapa ribu langkah. Ini adalah tanggal seperti biasa, hari dan tanggal. Ini detak jantung. Jadi detak jantung ini memang saya pakai pada saat saya latihan, pada saat saya aktivitas seperti biasa, pada saat saya tidur. Pada saat kita tidur memang kita bisa tahu keesokan harinya kemarin saya deep sleep selama berapa lama. Indikatornya salah satu dari heart rate. Oke. Nyambung lagi ke alarm. Alarm memang enak ini bisa satuan, bisa on schedule, hari apa aja, atau kita mau weekdays atau weekend, bisa kita setel. History itu recordnya yang tadi saya bilang, ke record 1K, 1 mile, 5K, 10K, half, itu bisa kita pecahkan dengan diri kita sendiri. Oke, lanjut aktivitas yang kita sukai, kita sering lakukan, kita bisa masukkan di sini. Run, treadmill, indoor, bike, banyak sih. Oke, widget nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Oke, ini tadi musik providernya. Oke, saya pakai Spotify. Headphone-nya ini sudah saya pairing dengan JBL atau JBL Reflect. Jadi saya pakai yang mana, saya tinggal konekkan langsung, pakai jam and run. Oke, yang lain ini bisa connect wifi untuk update. User profile ini data Anda, nama, gender, tanggal lahir, berat, tinggi, bisa dimasukkan di sini. Oke, ini safety tadi yang saya bilang. Safety ini dikonekkan ke handphone, karena dari handphone aplikasi kita setting ini nyambung kemana, tombol SOS di sini. Oke, terus tadi saya mau bilang widget itu bisa di sini. Oh ya, handphonenya kalau hilang bisa di sini ya. Find my phone, handphonenya bisa bunyi kalau compare. Oke, ada timer, stopwatch seperti biasa. Ini adalah tombol shortcut. Ada flashlight juga. Oke, kita coba. Lumayan terang. Ada wifi. Oke, ada power off. Hey, hampir kelupaan. Di Garmin ini kita punya, biasanya kita sebut dengan GPS, Global Positioning System. Di sini ada GPS, GLONASS, dan Galileo, which mean yang artinya GPS itu punyanya United States, Galileo punyanya Uni Eropa, dan GLONASS itu punyanya Rusia, dari satelit Rusia. Jadi dimanapun, di negara apapun kita bisa pakai 3 satelit itu sih.
dari Garmin ini. Jadi sangat-sangat membantu dan sangat-sangat universal dari kemampuan 3 satelit ini. Oke. Terus saya mau menjelaskan lagi mengenai aplikasinya. Aplikasinya kita bisa pakai di sini, Garmin Connect, and you can record all about your activities, including termasuk lari, termasuk kalori per hari ini, heart rate-nya berapa, itu bisa di record semua di aplikasi ini. Oke. Ingat ya, namanya Garmin Connect, dan ini ada Garmin Connect IQ, itu untuk merubah watch face. Watch face-nya bisa di-download di sini, bisa masuk ke sini. Itu ya aksesoris lah. Oke, fitur tambahan. Tapi yang terpenting adalah Garmin Connect ini. Ini karena semua aktivitasmu bisa disinkronize, bisa disambungkan ke handphone, terrecord di handphone. Jadi kamu bisa track heart rate-mu berapa, tidurku nyenyak atau tidak, sudah berapa langkah per hari, stress levelku gimana, walaupun keakuratannya ya belum 100%, cuman ini bisa menjadi tolak ukur kita sehari-hari. Oke. Nah, sudah tahu toh sekarang fitur dari Garmin Forerunner 245 Musik. Oke. Bebas sih mau pilih smartwatch yang mana, ya semua ada kelebihan plus minusnya. Ada yang suka, ada yang enggak. It's okay, semuanya based on kebutuhan aja. Kalau misalkan saya belum punya smartwatch, gimana dong? Ada handphone. Di sini ada aplikasi untuk membantu, aplikasi untuk lari, or cycling, or jalan indoor juga for free, bisa pakai ini. Tapi memang mengenai heartbeat kita nggak bisa ya dari handphone, kecuali kita pasang lagi aksesoris yang di dada. Itu untuk menghitung detak jantung kita juga sih. Itu memang lebih akurat kalau itu. Even bahkan dengan compare dengan jam, saya lebih percaya ini. Tapi memang untuk aksesoris di sini untuk hitung kurang nyaman sih kalau aku. Tapi ya terserah, open. Oke, sekian dari saya. See you next video and happy training.